warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mewawancarai seorang ketua IMM untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam 3. Oke, tolong perkenalkan dirinya dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwalidaini. Saya adalah Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya di Fakultas Ilmu Komunikasi, itu namanya IMM Imam Syafi'i. Baik, Kak, kami mohon izin ya, Kak. Yang pertama kami mau bertanya, menurut Kakak nih, apa yang dimaksud dengan pengertian dari ranting tersebut, Kak? Nah, kalau dari komisariat kami itu, IMM itu adalah gerakan atau kumpulan dari mahasiswa Muhammadiyah. Nah, jadi di situ semua mahasiswa Muhammadiyah berkumpul begitu. Nah, apalagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi otonomnya Muhammadiyah gitu. Majelis atau bagian apa yang ada di ranting? Nah, kalau misalnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita kan di pimpinan komisariatnya nih. Nah, kalau di fakultas itu namanya pimpinan komisariat. Nah, kalau naik lagi itu nanti ada namanya pimpinan cabang Pekanbaru. Nah, yang Pekanbaru, kita semua di Pekanbaru berkumpul di pimpinan cabang. Nanti ada lagi di atasnya namanya pimpinan daerah atau DPD IMM Riau. Nah, itu semua Riau. Nah, di situ semua Riau. Nah, nanti ada lagi pimpinan pusatnya itu di Jakarta. Jadi kalau di IMM itu ada tingkatannya. Komisariat itu di kampus atau di fakultas, cabang Pekanbaru itu di wilayah Pekanbaru, ada juga di Riau. Nah, semua IMM Riau nanti berkumpul di situ. Nah, nanti kita ada pusatnya itu di Jakarta. Nah, di keempat tingkatan ini ada ketua umumnya, ada sekretaris umumnya, ada bendahara umum, dan juga ada kabit-kabit yang akan menjalankan program kerjanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, struktur apa saja yang ada di organisasi? Nah, struktur dalam IMM ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada ketua umum, ya, ada sekretaris umum, ada bendahara umumnya. Nah, jadi di IMM itu tidak ada yang namanya wakil ketua umum, tuh nggak ada, langsung ke sekretaris sama bendahara. Nah, kita juga ada kabit, misalnya kabit Imawati. Nah, kabit Imawati itu dia nanti mempelajari ya, itu nanti prokjanya atau perkumpulan Imawati itu. Kalau di IMM itu yang wanitanya, kalau laki-lakinya namanya Imawan. Jadi kita kalau di IMM itu juga memprioritaskan perempuan, itu mengistimewakan perempuan dengan adanya kabit Imawati gitu. Dan nanti ada prokjanya tuh, entah apa prokja yang akan dibuat di kabit Imawatinya. Terus ada juga kewirausahaan. Nah, ada kabit kewirausahaan, nanti ada sekretarisnya aja. Nah, nggak ada pakai bendahara, misalnya bendahara Imawati gitu, nggak ada. Yang ada kita cuman kabitnya sama sekbid di setiap bidang-bidangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ulangi, ada ketua umum, sekretaris, bendahara, kabit, sama sekbid. Udah sampai di situ aja. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan ranting ini? Nah, kalau di setiap organisasi itu pasti ada yang namanya kendala ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita ada yang namanya kendala gitu kan. Tapi yang menjadi problem di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah kita kekurangan kader. Di rumah sendiri kita kekurangan kader gitu. Nah, misalnya nih teman-teman gabung atau mendaftar di kampus ini gitu kan. Nah, otomatis kamu pribadi itu menjadi ya kan, tapi kemudian menjadi kadernya hanya menjadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah karena sudah digabung di kuliahnya. Itu problemnya. Terus apalagi problem kita, problem kita cuma satu aja, kita kekurangan kader untuk meneruskan IMM. Dan juga problem kita bahwa banyak yang tidak sadar di UNRI itu adanya IMM. Jadi kita butuh support kayak juga sekarang ya Fakultas Al-Islam 3 ini itu adalah support dari AIK untuk memperkenalkan lagi ini loh ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini loh ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau Tapak Suci atau Hizbul-Wathan. Itu sih problem dalam organisasi. Tapi kalau dalam komisariat kita sendiri yang namanya pemikiran beda-beda itu pasti ada ya kan. Nah,
mungkin itu walaupun kita beda-beda pemikirannya, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu menciptakan masyarakat Islam yang sederhana. Kegiatan apa saja yang ada di kegiatan ranting ini, Kak? Oke, kalau di IMM kita itu sebenarnya kan ada bidang-bidang yang saya bilang tadi, ada sosial budaya gitu kan. Nah, sosial budaya itu kita di IMM tidak hanya yang orang memikirkan bahwa ini IMM fanatik dengan agama, enggak. Kita juga memperhatikan sosial budaya dan olahraga. Nah, nanti misalnya kita lomba futsal gitu kan. Habis itu ada juga kita bidang kajian keislaman. Nah, di situ nanti kita buat pengajian, ada juga kajian ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan yang baru sekarang itu kita kaji, misalnya dengan bedah film, bedah buku, gitu kan. Terus ada juga kewirausahaan. Nah, ini nih yang jual-jualan, menghasilkan duit, itu ada di situ semuanya. Gitu. Jadi bahwa IMM ini tidak monoton, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan di komisariat, tapi yang memang untuk misalnya bagi teman-teman nih ya, apalagi kalau ini nanti mau mendaftar di IMM gitu kan. Nah, kalau ekonomi dan bisnis ada tuh komisariatnya, nanti mau daftar itu kita harus yang namanya Darul Arkom Dasar dulu. Kalau kita mau masuk IMM kita harus namanya Darul Arkom Dasar dulu, itu setiap komisariat pasti menjalankan DAD itu. Nah, habis itu kegiatan kita yang udah pernah kita lakukan, kita membuat seminar public speaking itu nanti kita bakalan kasih sertifikat dan juga door prize gitu. Kemarin juga kita ada buat kegiatan nonton bareng film Sohoki dan juga kita bedah film tersebut gitu. Habis itu waktu pandemi COVID ya, karena kita nggak bisa bertemu di aula UNRI misalnya gitu kan, kita buat webinar lewat Zoom gitu. Nanti sertifikatnya kita kirimkan melalui WA-nya gitu. Nah, kami membuat kegiatan seperti itu bahwa di ilmu komunikasi ini kami pengennya basicnya event begitu kan, membuat lomba-lomba, webinar gitu sih. Banyak kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan gitu. Terus kemarin ada bencana yang di Cianjur kan saudara kita ya. Nah itu IMM langsung gerak ke seluruh seluruh kelas di UNRI dan juga kemarin udah turun juga ke jalan gitu. Itu nanti kita gabung sama pimpinan cabangnya, jadi kita nggak sendiri, karena ada barangnya ada seniornya lagi. Baiklah, telah selesai wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih kepada PKN yang telah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf bila kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.